Di masa itu, seorang wanita Cina, keempat kaki dan tangannya diikat di kait besar di tanah. Sementara seorang perwira Jepang datang dengan pedang. Lalu semua tentara di sekelilingnya mengarahkan senjata kepada sang wanita. Sang komandan memberi aba-aba. Dia berkata pada wanita itu, dia tidak mau buang-buang peluru. Jadi dia pun mengarahkan pedangnya pada sang wanita. Tapi meski sang wanita ada di bibir maut, dia justru berkata dengan segenap tenaga, orang-orang Cina akan bangkit. Dia menyaksikan pedang tentara itu perlahan turun ke perutnya. Kakinya gemetar hebat. Di sekelilingnya ada banyak wanita lain yang menyaksikan. Saat sang tentara mengayunkan pedang, gadis-gadis di sekitarnya menutup mata ketakutan. Tentara Jepang itu menikam perut sang wanita. Darah bercucuran. Darah membanjiri wajah tentara itu. Tentara kejam itu menyapu darah dari wajahnya dan memperingatkan, semua wanita di sini harus jadi Jugun Ianfu. Jika ada yang menolak, dia akan ditembak di tempat. Satu persatu nyawa tumbang di hadapan tentara Jepang yang kejam. Tapi itu belumlah seberapa. Dalam rangka menguji senjata-senjata mereka, para tentara Jepang membariskan orang-orang Cina. Mata mereka tertutup kain hitam. Tentara pertama menembak dengan pistol. Dia menarik pelatuknya tanpa ragu, dan langsung membunuh 3 orang. Dia lalu mengganti dengan senapan. 5 orang tewas dengan 1 tembakan. Kemudian giliran tes senapan mesin. Para tentara Jepang ini menyaksikan pembunuhan dengan sadar. Salah satunya tidak tahan melakukan ini terus-menerus. Akibatnya dia pun ditodong oleh sang komandan, dan diancam untuk terus menembak. Sang tentara junior tidak punya pilihan selain menembak. Dengan senapan mesin yang menembak otomatis, puluhan orang Cina tewas. Hanya orang di barisan terakhir yang masih hidup. Di mata mereka, orang-orang Cina tidak lebih dari tikus eksperimen. Dan eksperimen manusia yang keji ini, yang menggerogoti orang-orang sampai hanya tersisa tulang belulang, hanya sebagian kecil dari serangkaian eksperimen gila para tentara. Tindakan mereka menyebabkan kematian puluhan ribu rakyat Cina. Mari kita ingat sejarah. Jangan lupa pahitnya penjajahan. Hutang yang harus dibayar oleh orang Jepang. Suatu hari harus mereka bayar sampai tuntas berikut bunganya. Suatu hari mereka pernah membunuh 1 desa, dan mengepung satu-satunya anak yang tersisa. Sembari tertawa seperti saat menyembelih binatang, seorang tentara Jepang mengangkat pedang mereka, siap untuk membunuh anak itu. Tapi kemudian, kepala salah satu tentara tiba-tiba tertembak. Sebelum ada yang paham apa yang sedang terjadi, satu lagi tentara jatuh tertembak. Barulah saat itu mereka sadar situasi. Di balik rerumputan, seorang sniper menembaki mereka. Dia membunuh 3 tentara sekaligus. Pria itu adalah bagian dari pasukan gerilya. Pasukan gerilya itu terus menembaki satu demi satu para prajurit Jepang. Sekarang para tentara kejam itu seperti lalat yang kehilangan sayapnya. Seorang tentara berkuda jatuh tewas tertembak. Sang tentara menyaksikan rekan-rekannya tewas tertembak. Dalam penyerbuan dadakan itu, banyak tentara Jepang yang tewas. Yang selamat langsung berlari kocar-kacir ke segala arah. Sambil melindungi kepalanya, beberapa merangkak di tanah, seperti seekor anjing yang ketakutan. Melihat hal ini, pasukan gerilya bergembira. Perwira Jepang yang tersisa meringkuk di balik sumur. Dia melihat rekan-rekannya tewas satu demi satu. Perwira itu tidak punya pilihan selain mundur. Mereka pun lari ke ladang jagung. Mereka berpikir dengan berlindung di balik rumput tinggi, mereka akan selamat. Tapi mereka tidak tahu di ladang jagung itu juga, para gerilyawan bersembunyi. Mereka menembaki para tentara Jepang dari rimbunnya ladang jagung. Sebagian besar tentara Jepang tewas karena terjangan senapan mesin. Hanya sebagian kecil tentara yang berhasil kabur dari serbuan pasukan gerilya. Pemimpin pasukan gerilya mengejar sang perwira Jepang. Dia berusaha menembak sang perwira. Akurasinya begitu sempurna, tapi pohon menghalangi jarak tembaknya. Baru saja sang kapten gerilya hendak menembak untuk kali kedua. Senapannya macet di saat-saat genting. Dia membuang senjata itu dengan kesal ke tanah. Sang perwira Jepang tertawa melihatnya. Dia merasa bahwa ini kesempatan. Dia lantas berhenti, lalu memerintahkan bawahannya yang tersisa untuk menangkap sang kapten. Tentara Jepang itu mengeluarkan pedangnya, tapi sang kapten segera mengeluarkan goloknya, dan dia tersenyum pada para tentara Jepang itu. Dengan percaya diri, dia menerjang, dan memenggal kepala salah satu tentara, sampai kepala itu menggelinding ke tanah, dan berhenti tepat di depan sang perwira. Para tentara kejam itu ketakutan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari dari sana.